Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu bab 2 tentang trigonometri. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Jadi dari SD dan SMP kalian sudah belajar gimana caranya ukur-ukur sudut. Kalau di sehari-hari kalian bisa lihat meja itu ada sudut siku-sikunya, lemari atau penggaris itu memiliki sudut. Nah, biasanya sudut itu diukur dalam bentuk satuan derajat yang ada angka 0 di atasnya. Oke, kita mulai saja. Nah, pengertian sudut sendiri adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada ruas garis OA dan ada ruas garis OB. Jadi, di antara ruas garis OA dan OB inilah yang dinamakan dengan sudut. Nah, ini namanya sudut. Ini juga di antara ruas garis OA dan OB itu dinamakan sudut. Jadi di ruas garis OA ini sama OB itu dinamakan dengan kaki sudut. Nih, kaki sudut. Jadi OA itu kaki sudut dan OB juga kaki sudut. Dan O ini dan di O ini di titik pangkal yang sama ini disebut dengan titik sudut. Jadi dalam besaran suatu sudut ini kita biasanya berikan simbol. Kalau untuk besaran sudut itu ada simbol theta, ada simbol alfa, ada simbol beta, dan ada juga simbol gamma. Ini theta namanya, ini alfa, ini beta, dan ini gamma. Ini adalah simbol-simbol dari besaran suatu sudut. Nah, jadi kalau ini kan di sini ada dua gambar ya, gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Kalau gambar yang kiri dari OA, terus OA itu kita putar menjadi OB, berarti itu rotasi namanya ya. Jadi nih, jika rotasinya dilakukan berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, seperti gambar yang pertama sebelah kiri ini, berlawanan arah jarum jam, itu sudut tetanya disebut sudut positif. Itu sudut positif kalau perputarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang di sebelah kanan, awalnya ruas garis OA akan berputar menjadi ruas garis OB. Berarti itu kan searah dengan perputaran jarum jam. Berarti jika rotasi dilakukan searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut theta yang dibentuk itu akan disebut dengan sudut negatif. Jadi kalau misalkan berlawan arah itu positif, kalau searah itu negatif. Nah, ini yang searah jarum jam itu adalah negatif. Nah, di koordinat kartesius kita juga punya 4 daerah. Kalian kan sudah tahu koordinat kartesius itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi di koordinat kartesius ini ada 4 daerah. Sebelum kita mengenal daerahnya, di sumbu X yang positif ini dimulai dari 0 derajat ini. Di sumbu X positif, baru ke Y positif itu 90 derajat, ke X negatif itu 180 derajat, ke Y negatif itu 270 derajat, kembali lagi ke X positif itu 360 derajat. Nah, jadi kalau misalkan sudutnya itu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat,
berarti sudut itu berada di kuadran 1. Nah, ini daerah 1 atau kuadran 1. Kalau misalkan sudutnya itu terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka sudutnya itu berada di kuadran 2 atau daerah 2. Jika sudutnya itu terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat, berarti sudut itu berada di kuadran 3. Nah, kalau sudutnya itu terletak di antara 270 derajat sampai 360 derajat, berarti sudut itu terletak di kuadran 4. Nah, bagaimana kalau misalkan sudutnya itu pas di 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat? Berarti sudut-sudut yang itu ada di pembatas kuadran. Di pembatas kuadran X positif, di pembatas kuadran Y positif, di pembatas kuadran X negatif, di pembatas kuadran Y negatif. Itu kalau misalkan pas di 0 derajat, 90 derajat, 180, dan 270, 360 lebih 1. Nah, itu perkenalan mengenai sudut. Setelah kalian tahu sudut, kalian akan belajar mengukur sudut. Jadi untuk ukuran sudut itu ada 2, yaitu kita akan mengukur dengan ukuran derajat dan ukuran radian. Oke, kita bahas dari yang pertama tentang ukuran derajat. Jadi dalam derajat itu besar sudut satu putaran dalam derajat itu adalah 360. Berarti kita bisa buat kesimpulan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi ini satu putaran, itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, berarti kalau misalkan satu putaran sama dengan 360 derajat, kalau satu derajat sama dengan berapa putaran? Tinggal dibalik nih, 1/360 putaran. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat dan satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat ini ada, yaitu ukuran menit dan detik. Jadi bagaimana sih hubungan derajat sama menit dan detik itu? Nah, kita bisa buat kesimpulan 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi ini adalah simbol menit ya kalau petik 1. Nah, Ibu di sini sih keterangan. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti kita di sini juga tahu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, detik itu adalah kutip 2. Di sini Ibu berikan artinya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Atau ya. Jadi ini yang bulat di atas itu derajat, petik 1 itu menit, petik 2 itu detik. Nah, nanti kalian akan berhadapan dengan soal mengubah dari derajat ke menit, ke detik. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal ya. Jadi coba Ibu buat, kalau misalkan kalian dikasih sudut 40 derajat, 48 menit, 54 detik. Nah, ini kalian disuruh ngubah ke dalam bentuk derajat. Jadi di sini contoh soal. Nah, ini
ubahlah dalam bentuk derajat. Nah, gimana caranya ini? Berarti kita akan mengubahnya satu persatu. Jadi dari 40 derajat ini kan tetap udah 40 derajat. Terus yang 48 menit ini kita ubah. 48 menit itu berapa derajat? Nah, karena 1 derajat sama dengan 60 menit, berarti 48 menit itu berapa derajat? Jadi tinggal dibagi 60, balik ini. Jadi 48 per 60 derajat. Nih. Jadi ini ya, Ibu tulisin di bawah biar kalian gak bingung. Ini kan 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat. Terus kalau misalkan 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Nah itu. Kalau misalkan 1 detik itu berapa derajat? Tinggal dikali ya. 1 per 3600 derajat. Ini catatan yang harus kalian ingat. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi 48 menit itu sama dengan 48 per 60 derajat. Nah, yang 54 ini juga kita ubah. 54 detik itu berapa derajat? Berarti 54 per 3600 derajat. Nah, karena semuanya sudah dalam bentuk derajat, berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti 40 derajat ditambah 48 per 60 derajat ditambah 54 per 3600 derajat. Nah, ini kita ubah dalam bentuk desimal. Jadi kalian bisa hitung pakai pembagian susun atau pakai kalkulator, boleh. Tapi kalau misalkan ulangan nggak boleh ya pakai kalkulator, berarti kalian harus belajar menghitung cepat. Jadi 40 derajatnya tetap. Nah, yang 48 per 60 itu adalah 0,8 derajat. Kalau misalkan di belakang komanya itu banyak, kalian ambil aja 2 angka di belakang koma. Ya, tidak masalah. Terus 54 per 3600 itu didapat 0,0515 derajat. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 40,815 derajat. Nah, ini sudah bentuknya dalam derajat. Nah, bagaimana kalau misalkan ditanya dari derajat disuruh ngubah ke derajat menit detik? Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Kalau misalkan kalian dikasih 98,48 derajat. Disuruh ubahlah dalam bentuk derajat menit detik. Nah, ini titik-titik. Disuruh ubah dalam bentuk derajat menit detik. Oke, kita coba kerjakan contoh yang kedua. Karena ini 98,48 derajat, kita pisahkan komanya ya. Jadi 98,48 ini kan artinya 98 derajat ditambah 0,48 derajat.
Nah, 98 derajat ini tetap ditulis 98 derajat ditambah 0,48 derajat ini diubah ke menit. Jadi 1 derajat itu kan 60 menit. Berarti 0,48 derajat itu tinggal kaliin 60 menit. Jadi ini 0,48 kali 60. Ini berubah jadi menit. Nah, kita hitung nih. Kita hitung didapat 98 derajat ditambah, tinggal hitung 0,48 kali 60 berapa? Kalian bisa hitung sendiri, itu dapatnya 28,8 menit. Nah, ini sampai menit baru. Sekarang di menit ini kan masih ada koma, berarti kita bisa pecah dia. Jadi 98 derajat ditambah 28,8 ini artinya 28 menit ditambah 0,8 menit. Nah, 0,8 menit ini kita ubah ke detik. Jadi 98 derajat ditambah 28 menit ditambah 0,8 menit ke detik tinggal kali 60. Di 0,8 kali 60. Ini udah berubah jadi detik. Kita kerjakan 98 derajat ditambah 28 menit ditambah, kita hitung 0,8 kali 60 adalah 48. Jadi 48 detik. Berarti kita dapat hasilnya adalah 98 derajat 28 menit 48 detik. Nah, itu coba kalian cek hitung-hitungannya benar atau salah. Jadi kita ubah satu persatu, diambil dari koma-komanya di belakang itu untuk ubah dari derajat ke derajat, detik, menit. Nah, satu ukuran yang kedua yaitu ukuran radian. Oke, ini ukuran radian. Ukuran radian, 1 radian itu besarnya adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Paham nggak maksudnya apa itu? Jadi, kalau misalkan di dalam lingkaran, kan ada yang namanya sudut pusat ya. Sudut pusat. Nah, ini memiliki jari-jari. Misalkan jari-jarinya adalah R. Nah, ketika panjang busurnya itu, nih panjang busur ini yang kelilingnya lingkaran ya, panjang busurnya itu sebesar sepanjang jari-jarinya juga. Ganti warna ya biar warnanya beda. Kalau misalkan busurnya ini, nih, busurnya ini panjangnya adalah sepanjang jari-jari R, berarti sudut yang di sini, theta ini, sudutnya ini adalah sebesar 1 radian. Jadi itu artinya 1 radian, yaitu besar sudut pusat busur lingkaran yang panjang busurnya itu sama dengan jari-jarinya. Jadi ini jari-jarinya R, panjang busurnya juga R, itu besar sudutnya adalah 1 radian. Nah, kalau misalkan panjang busurnya ini ditambah lagi R, berarti kan totalnya 2R tuh. Berarti panjang besar sudutnya ini adalah 2 radian. Ini 2 radian karena panjang busurnya adalah 2 jari-jari. 2 kali jari-jarinya 2 radian. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya itu kalian biasanya dikasih nih contoh soal. Contoh soal yang pertama
kalau kalian diberikan dalam radian itu 2/3 pi radian. Nah ini rad, biasa disingkat rad, disuruh ngubah menjadi derajat. Jadi disuruh ngubah jadi derajat. Bagaimana? Jadi dari ukuran radian disuruh ngubah jadi derajat, tinggal dikali dengan 180/pi. Jadi nih, caranya itu 2/3 pi kaliin dengan 180 derajat per pi. Jadi pi-nya ini kalian bisa hilangkan, sama-sama dibagi. 3 sama 180-nya jadi 60. Berarti 60 dikali 2 adalah 120 derajat. Nah, ketemulah ini dalam bentuk derajat. Nah, yang contoh kedua, kalau misalkan kalian dikasih satuan derajat, 36 derajat. Nah, ditanya berapa radian. Nah, ini berarti kalian tinggal balik pengalinya. Jadi tinggal caranya 36 derajat kaliin dengan pi per 180 derajat. Nah, ini hasilnya tinggal sama-sama dibagi. Ini bagi 9 adalah 4. Ini bagi 9 adalah 20. Nah, masih bisa dibagi kan ini? Dibagi 4, 1. Dibagi 4, 5. Berarti jadinya 1/5 pi radian. Nah, ini dalam mengubah dari derajat ke radian. Nah, balik lagi ke lingkaran yang tadi. Kalau misalkan 2 jari-jari itu kan 2 radian. Kalau 3 jari-jari itu namanya 3 radian. Ini 3 radian segini. Nah, kalau lurus ini, kalau lurus membentuk diameternya itu adalah nilainya adalah pi. Jadi pi itu nilainya adalah 180 derajat dan 2 pi itu nilainya adalah 360 derajat. Nah, ini yang harus kalian ingat. Oke, itu tadi untuk ukuran sudut. Ada ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam radian. Untuk berikutnya kalian bisa latihan soal uji kompetensi 1.